Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya. Ada ribuan suku bangsa, ratusan bahasa daerah, serta tradisi yang berbeda-beda di setiap daerah. Keberagaman ini adalah kekayaan, tapi sekaligus juga tantangan. Kenapa? Karena perbedaan cara bicara, kebiasaan, atau nilai budaya bisa memengaruhi bagaimana orang saling berkomunikasi. Disinilah pentingnya kita memahami komunikasi antar budaya. Sebagai mahasiswa, penting bagi kita untuk memahami bagaimana komunikasi antar budaya itu berjalan, mulai dari pengertian komunikasi, apa itu budaya, bagaimana keduanya saling berkaitan, sampai fenomena, dimensi, dan bentuk-bentuk komunikasi budaya yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Denti Agni Pahlepi dengan NPM 24040108. Saya merupakan mahasiswa dari Komunikasi dan Penyiaran Islam di Universitas Islam Negeri Jurais Lampung. Di sini saya akan membahas tentang materi ruang lingkup komunikasi antar budaya. Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tidak lepas dengan yang namanya komunikasi. Apalagi manusia makhluk sosial yang senantiasa ingin berhubungan dengan manusia lainnya. Sebagai makhluk sosial atau makhluk yang bermasyarakat, manusia memiliki dorongan akan kebutuhan berinteraksi. Komunikasi juga disebut sebagai kebutuhan keempat setelah sandang, pangan, dan papan. Komunikasi memegang peran strategis dalam mengatur masyarakat, seperti raja, pemimpin, maupun pemerintah menggunakan komunikasi untuk menyampaikan kebijakan, menggerakkan rakyat, mengeluarkan peraturan, atau mempertahankan legitimasi kekuasaan. Tanpa komunikasi yang efektif, tatanan sosial dan politik akan sulit bertahan. Artinya, komunikasi berperan strategis di segala aspek kehidupan maupun mulai dari individu, pembentukan identitas budaya, sarana pendidikan, sistem kekuasaan politik, serta sebagai pendorong inovasi perubahan. Definisi komunikasi antar budaya. Komunikasi antar budaya adalah interaksi antara individu atau kelompok yang memiliki latar belakang budaya berbeda, baik dari segi bahasa, nilai norma, maupun kebiasaan. Pemahaman tentang komunikasi antar budaya membantu kita menghindari stereotip, prasangka, dan diskriminasi. Menurut Samovar dan Porter, komunikasi antar budaya terjadi ketika seseorang dari budaya tertentu menyampaikan pesan yang kemudian ditafsirkan oleh orang lain dari budaya berbeda. Misalnya, masyarakat Lampung menyebutkan pepaya sebagai gedang, tetapi bagi masyarakat di daerah lain memiliki arti yang berbeda. Jadi, komunikasi antar budaya melibatkan lebih dari sekedar bahasa. Ia juga mencakup pemahaman konteks sosial dan makna budaya. Fenomena komunikasi antar budaya. Yang pertama, fenomena migrasi, yang menyebabkan bertemunya masyarakat dari berbagai daerah dalam suatu wilayah. Contohnya di kota-kota besar seperti Jakarta atau Surabaya. Masyarakat dari berbagai etnis dan agama hidup berdampingan sehingga komunikasi antar budaya terjadi setiap hari. Kedua, fenomena globalisasi pendidikan, yang menghadirkan mahasiswa asing di berbagai perguruan tinggi Indonesia. Lalu yang terakhir adalah fenomena komunikasi digital yang memungkinkan interaksi lintas negara.
Media sosial menjadi ruang di mana individu dari berbagai belahan dunia berkomunikasi sehingga disebut sebagai fenomena komunikasi digital. Bentuk-bentuk komunikasi antar budaya di Indonesia. Pertama adalah komunikasi verbal, yang mana komunikasi ini menggunakan bahasa nasional seperti bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, yang kemudian menjadi sarana utama komunikasi antar budaya dan etnis. Kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi ini menggunakan isyarat atau simbol untuk berkomunikasi dan berinteraksi seperti senyum, menaikkan alis, menunjukkan arah, dan lain-lain. Ketiga, komunikasi dalam tradisi upacara. Upacara adat seperti pernikahan, kematian, kelahiran menjadi ruang berkomunikasi antar budaya. Lalu yang kemudian adalah ritual keagamaan yang terbuka untuk umum menjadi sarana komunikasi antar umat beragama. Komunikasi di ruang publik dan sosial seperti kehidupan sehari-hari di pasar, sekolah, tempat kerja, hingga media sosial yang menunjukkan interaksi antar budaya. Lalu, ada komunikasi seni dan budaya melalui musik, film, dan kuliner juga menjadi bentuk komunikasi antar budaya. Kemudian yang terakhir ada komunikasi melalui kuliner, seperti di Lampung ada makanan khasnya, seperti seruit, di Jogja ada gudeg, dan lain-lain. Kesimpulannya, komunikasi antar budaya merupakan aspek penting yang tidak dapat dipisahkan dari masyarakat modern saat ini. Ia berperan sebagai sarana menjaga kesinambungan peradaban, menyebarkan nilai-nilai, serta mempererat ikatan sosial. Tanpa adanya komunikasi, perbedaan justru dapat menimbulkan kesalahpahaman yang mengancam keharmonisan bersama. Pemahaman mengenai ruang lingkup komunikasi antar budaya mulai dari peran, definisi, fenomena, hingga bentuk-bentuknya membantu kita menyadari bahwa komunikasi tidak hanya persoalan bahasa. Ia juga melibatkan nilai simbol serta norma yang melekat pada suatu budaya. Dengan memahami hal tersebut, kita dapat lebih bijak dalam berinteraksi dengan individu atau kelompok yang berbeda. Sekian dari materi yang bisa saya sampaikan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.